Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Itulah wakil rakyat yang sekarang ada di sebelah kiri saya. Wah, ini wakil rakyat nggak sembarangan ya. Namanya Bung Ahmad Supriyadi dari PDI Perjuangan Banteng. Nyeruduk ya. Ngopi di bawah pohon mangga. Jadi sudah 2 periode ya jadi wakil rakyat ya. Sudah 2 periode, hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun, dan ini akan maju lagi sebagai wakil rakyat untuk yang Tiga periode. 3 periode. Luar biasa. Karena biasanya wakil rakyat ini sekali terpilih, kalau kerjanya tidak bagus, ini out, sudah tidak dipilih lagi. Betul. Nah, saya ingin tahu nih, Bung Ahmad Supriyadi ini kan di wilayah Kabupaten Tangerang, yang diliputi daerah 1000 industri, daerah 1000 pabrik. Persoalan apa sih yang paling krusial dihadapi oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Tangerang, khususnya wilayah Dapil 5, Curug, Cikupa, dan Panongan. Jadi kalau masalah yang bersifat kemasyarakatan secara umum ya, sampai dengan sekarang kita masih berhadapan kepada hal yang berhubungan dengan masalah pendidikan, Mas. Di mana keluhan masyarakat itu untuk pendidikan dihubungkan dengan jumlah penduduk di Kabupaten Tangerang secara umum atau secara khusus di Dapil 5 Kecamatan Curug dan Panongan ya, itu masih kekurangan sekolah negeri. Dalam situasi ekonomi masyarakat sekarang ya, tadi dihubungkan dengan industri ya, kan sekarang ini banyak juga pengangguran. Pengangguran di Kabupaten Tangerang ini masih mencapai setidaknya 6% gitu. Nah, jadi masih banyak, belum lagi angkatan kerja yang tidak terserap dengan industri yang ada di Kabupaten Tangerang ya, sehubungan dengan berbagai macam hal. Nah, sehingga ekonomi rakyat itu sebenarnya ada pada batas menengah ke bawah. Dengan berbagai macam kebutuhannya untuk masalah pendidikan, masyarakat mengidolakan ingin sekolah di sekolah negeri. Apakah itu di tingkat TK, di tingkat SD maupun tingkat SMP yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Tangerang. Sementara jumlah sekolah itu ya masih sangat kurang dihubungkan dengan jumlah kebutuhan siswa yang harus masuk sekolah di negeri. Nah, efeknya adalah dengan program yang kemudian dibuat oleh negara, standar pendidikan atau sistem pendidikan nasional dengan sistem zonasi, banyak para siswa anak-anak kita yang tidak terserap di sekolah dasar atau SMP negeri karena penyebaran lokal atau kampus sekolah itu tidak merata. Jadi karena saya pernah menyampaikan waktu di periode pertama ya, di tahun 2014 sampai 2019, dan saya punya kesempatan sebagai ketua Komisi 2 di DPR Kabupaten Tangerang yang membidangi masalah pendidikan. Jika kemudian pemerintah nasional menggunakan sistem zonasi, maka sudah saya hitung berdasarkan statistiknya, setiap desa atau kelurahan minimal 2 SD negeri. Itu minimal. Bahkan ada beberapa desa atau kelurahan tertentu di Kabupaten Tangerang harus sudah menyentuh ke 3 atau bahkan sampai 4 sekolah dasar negeri. Karena memang tingkat populasi masyarakat itu sangat tinggi ya. Sangat tinggi. Dari angka kelahiran dan urbanisasi dan ya. Jumlah penduduk yang ada saat itu. Angka kelahiran terakhir kita ini rata-rata setiap 7 menit itu ada bayi lahir di Kabupaten Tangerang. Setiap 7 menit ada bayi lahir. Makanya kemudian sekarang penduduk kita Kabupaten Tangerang lebih dari 3,2 juta. Karena lumayan, apalagi kan setiap Sabtu Minggu itu kan pasti musim kambing itu ada. Nah, rata-rata mereka dalam 1 tahun yang menikah hari ini pasti mereka punya anak. Terus akumulasi itu kita lakukan dalam data-data statistik, sehingga kemudian Dinas Kesehatan menyimpulkan atau Biro Pusat Statistik menyimpulkan bahwa kemudian hampir rata-rata 7 menit di Kabupaten Tangerang ada bayi lahir gitu. Nah, jadi SD negeri harus ada minimal di dua sekolah di tiap desa atau kelurahan. Itu udah minimal. Untuk yang kemudian rata-rata penduduknya mungkin 12.000 atau 13.000 penduduk dalam satu desa. Kalau kemudian SMP, rata-rata di kecamatan, satu kecamatan harus minimal 3. Itu begitu. Sementara kemudian tidak semua kecamatan punya SMP negeri yang jumlah yang cukup. Misalnya baru 1, baru 2. Sehingga kemudian akhirnya harus lari ke
ke sekolah-sekolah swasta. Kita tidak menutup diri ya bahwa peranan sekolah swasta juga mempunyai andil yang banyak untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa. Cuma yang jadi problem adalah kemampuan ekonomi masyarakat Tangerang secara umum itu masih sangat sulit untuk kemudian masuk ke sekolah swasta. Sehingga ini harus menjadi PR di Kabupaten Tangerang dan juga pemerintah tingkat nasional tentang masalah pendidikan ini. Kalau memang bahwa sistem zonasi ini adalah dalam rangka untuk keseimbangan agar sekolah negara juga punya siswa dan kemudian masyarakat tertampung di sekolah negeri, dan tapi di sisi lain para pelaku-pelaku dunia pendidikan swasta juga tidak kebagian job, tetap kebagian job begitu ya. Ya harus ada sistem yang memang benar-benar adil untuk masyarakat gitu. Dan kita berharap ketika pemerintah kabupaten kota, karena sistem zonasi ini kan nasional ya, ini sudah melakukan penataan gedung-gedung sekolah merata, pemerintah pusat tidak lagi mengubah sistem ini dengan sistem yang lainnya. Karena kalau kita lihat problem kita saat ini ya, dulu kan pembagian atau pembangunan sekolah-sekolah negeri ini tidak disesuaikan dengan jumlah kebutuhan masyarakat di tingkat desa, asal ya, kecamatan dan lain sebagainya. Sehingga ketika dihadapkan dengan situasi seperti ini, pemerintah kota kabupaten ini yang kelabakan. Langkah apa yang akan ditempuh oleh Bung Ahmad Subrani sebagai wakil rakyat yang insya Allah nanti terpilih lagi ya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Untuk program pemerataan gedung sekolah untuk menghadapi problem pendidikan, terutama sekolah-sekolah negeri ini di wilayah ya Dapil 5 lah. Jadi terhadap pertanyaan Mas Widi untuk hal itu ya, ini lumayan sangat membuat adrenalin saya bersemangat gitu ya. Karena memang sebenarnya usulan-usulan ini udah saya sering sampaikan dalam periode berjalan sekarang ini pun, maka pemerintah Kabupaten Tangerang harus melakukan penguasaan atau kemudian memiliki lahan yang cukup untuk sekolah-sekolah. Sebagaimana ketentuan aturan-aturan dari Departemen Pendidikan, untuk sekolah SD di setiap desa harus mempunyai lahan minimal 3.000 untuk satu sekolah dasar negeri. Kalau kemudian 3.000 meter maksudnya. Kalau SMP kelipatannya 2 kali, antara 6.000 sampai dengan 9.000 meter persegi. Kalau kemudian diasumsikan untuk itu, maka akan saya dorong kepada pemerintah Kabupaten Tangerang di setiap desa atau di kelurahan di Dapil 5, pemerintah Kabupaten Tangerang harus segera mengadakan lahan atau membeli lahan untuk yang mencukupi kebutuhan luas yang dibutuhkan untuk sekolah dasar negeri maupun untuk SMP negeri. Dan itu harus dianggarkan segera supaya kemudian pembelanjaan tersebut dapat dilaksanakan, dan secara aturan dalam aturan untuk pembuatan anggaran belanja daerah ini diperkenankan karena itu yang termasuk dalam kategori belanja modal namanya dalam struktur APBD atau dalam struktur APBD itu belanja modal, dan belanja modal bagi pemerintah itu diberikan kebebasan sepanjang uang itu ada. Dengan kekuatan APBD Kabupaten Tangerang yang sekarang ini jumlahnya hampir mencapai 5,3 triliun, seharusnya pemerintah Kabupaten Tangerang dapat konsentrasi dari 5,3 triliun tersebut dapat dialokasikan secara bertahap untuk membeli lahan di setiap desa atau kelurahan yang akan digunakan untuk sekolah dasar negeri maupun SMP negeri. Sekali lagi kita berharap ketika pemerintah kota kabupaten sudah menata sistem zonasi ini dengan baik, pemerintah pusat tidak mengubah sistem rekrutmen ya, atau penerimaan siswa baru.